psikologi market, kalau menurut Sir John Templeton itu ada 4. Yang pertama itu pesimis, itu terjadi udah di bulan Maret kemarin. Pesimis tuh orang benar-benar ketakutan banget. Kemudian udah ketika naik sedikit, mulai masuk ke tahap recovery, orang-orang mulai skeptis. Nah nanti kalau udah naik kencang lagi, itu orang-orang udah mulai optimis. Dan kalau sampai terjadi seperti tahun 2007, pasar saham naik terus sampai di puncaknya, dan semua berita bagus keluar, perekonomian semuanya GDP segala sesuatunya bagus, cakep banget datanya, dan inflasi biasa tinggi, itu psikologinya adalah euforia. Dan sebenarnya euforia ini yang harus jadi kita harus sangat berhati-hati sekali. Nah, kalau saat ini orang-orang masih skeptis. Skeptis itu artinya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul aja udah ketahuan banget gitu. Contohnya kayak gini, ntar IHSG bisa jatuh lagi nggak ya? Gitu. Nanti jangan-jangan nggak jatuh tapi malah lanjut naik, aku nggak punya barang gitu. Terus contohnya kayak tadi tuh teman-teman ada yang nanya ICBP bisa turun lagi nggak ya di angka sekian. Jadi kegalauan dari teman-teman ini antara aku better masuk sekarang atau masuk nanti gitu. Jadi ini tipsnya kalau dari saya, mungkin ada pertanyaan juga ya yang ngarah ke situ nanti. Jadi tips dari saya sebenarnya adalah harus udah masuk untuk investasi. Ya, tidak hanya saham sebenarnya. Kalau misalkan secara profil resiko itu belum siap untuk berinvestasi saham, bisa sebenarnya masuk ke reksadana ekuitas atau reksadana saham gitu. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang belum ngerti profil resikonya itu nggak siap untuk di pasar saham, nggak siap untuk ngamatin, itu ada baiknya juga ke reksadana saham. Dan ini ya, kalau untuk nabung saham itu biasanya kalau misalkan sejumlah uang, misalkan 10 juta tiap bulan, nah itu paling dapat berapa macam saham gitu ya. Tapi kalau bahkan di reksadana saham dengan uang 1 juta itu bisa dapat sahamnya macam-macam. Ya, jadi bisa dapat saham Unilever segala macam ya, karena seperti udah ngebeli paketnya gitulah, jadi kayak dapat satu pizza isinya macam-macam gitu. Ya, jadi perbedaannya saham dengan reksadana saham tuh, dulu aku pernah analogikan ini, kalau teman-teman ingat ya, beberapa hari yang lalu aku pernah nge-live bareng dengan asset management juga, Manulife. Teman-teman kalau misalkan mau kelola sendiri sahamnya, berarti teman-teman kayak belajar masak sendiri gitu ya. Masakannya pasti bisa sesuai dengan selera teman-teman sendiri gitu. Cuman pas pertama belajar masak, kadang-kadang masakannya enak, kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang bisa gosong, kadang-kadang jadi kurang asin atau terlalu asin, itu di awal gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak suka untuk masak sendiri, itu bisa pergi makan di luar atau catering. Nah, di situ kan kita butuh jasa orang lain buat masakin ini ya, buat masakin makanan yang teman-teman mau. Hasilnya gimana? Ya tergantung restorannya. Kalau teman-teman milihnya yang enak, ya enak. Kalau teman-teman pas dapatnya yang nggak enak, ya nggak enak gitu. Tapi kalau secara biaya, memang kalau untuk masak sendiri kan lebih efisien ya untuk biayanya, karena nggak ada bayar si koki itu buat masakin gitu. Nah, ini sama analoginya untuk di reksadana saham dan juga di saham sendiri adalah, kalau di saham itu teman-teman harus belajar dulu di awal. Mungkin kayak orang masak tuh bisa gosong, bisa terlalu asin, itu wajar. Di awal namanya belajar gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu pasti bisa. Nah, tapi kalau misalkan benar-benar nggak punya waktu banget buat belajar, daripada gosongnya gosong terus bertahun-tahun kayak gitu, mendingan dititipin ke reksadana. Gitu.